warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olis Agustini, NIM 857513345 dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Sekarang saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan, yang pertama adalah piring kaca, kemudian cairan iodin. Dan bahan makanan yang kita uji yang pertama adalah pisang, apel, nasi, tahu, mentega, biskuit, terigu, kentang, dan putih telur. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengambil sampel sedikit-sedikit, lalu kita akan tetesin dengan cairan iodin pada setiap bahan makanan. Pertama yaitu kita sudah tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodin. Kemudian kita perhatikan adakah perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan iodium, dan kita akan catat mana yang menunjukkan warna ungu biru setelah ditetesi larutan iodium. Yang berubah menjadi ungu biru itu termasuk ke dalam jenis makanan karbohidrat. Setelah beberapa menit ke menit, kita akan dapat melihat perubahan warna dari bahan makanan yang kita tetesi cairan iodin. Pertama nasi, kemudian biskuit, terigu, kentang. Jadi itulah yang termasuk ke dalam karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olis Agustini, NIM 857513345 dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Sekarang saya akan melakukan praktikum IPA mengenai uji makanan, yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang saya siapkan diantaranya yaitu piring plastik, kertas minyak, lampu senter, kemudian kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, kacang tanah yang sudah dikupas, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air mineral. Adapun tujuan dari uji lemak ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Marilah kita akan coba ujikan. Yang pertama, kita ambil beberapa kertas minyak di sini. Kemudian kita beri nama terlebih dahulu sesuai dengan bahan makanan yang akan diujikan. Yang pertama, kita isap minyak goreng, lalu kita oles-oleskan ke dalam kertas yang sudah dituliskan minyak goreng. Lalu kemudian santan juga sama, kita teteskan ke atas kertas yang sudah disiapkan dan diberikan nama. Lalu kemudian susu
Kita ambil susu. Oke. Lalu air putih. Kita teteskan air putih. Kemudian kita oles-oleskan pepaya sebanyak 10 kali. Oke. Lalu singkong kering. Oke. Lalu kemudian kemiri bubuk. Banyak 10 kali. Lalu wortel. Kita oles-oleskan. Oke. Lalu kacang tanah. Kali juga digosok-gosokkan. Lalu biji jagung sama kita gosok-gosokkan. Lalu seledri kita sama gosok-gosok 10 kali. Oke. Dan yang terakhir adalah selanjutnya margarin yang sudah dilelehkan. Kita tuangkan ke atas kertas. Lalu kita diamkan semua kertas yang sudah ditetesi dan dioles-oles oleh 10 bahan makanan hingga 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan amati dengan menggunakan senter, lalu kita terawang. Di sini air berbekas namun tidak meninggalkan minyak. Kemudian susu di sini berbekas dan ada seperti sisa minyak. Lalu minyak goreng sudah tampak jelas, minyak goreng ini berlemak ya, meninggalkan bekas. Lalu santan juga sama, meninggalkan bekas. Margarin meninggalkan bekas lemak dan tampak mengkilat. Seledri, ini seledri tidak terlalu terlihat. Lalu jagung juga. Kacang tanah tampak tidak terlalu banyak. Lalu wortel. Kemiri ada sedikit bekas minyak dan berbekas. Kemudian singkong tidak ada. Dan terakhir adalah pepaya, meninggalkan bekas namun hanya basah dan berair. Sehingga dapat disimpulkan beberapa bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya susu, minyak goreng, santan, margarin, kemiri, dan kacang tanah. Demikian praktikum yang sudah saya lakukan tentang uji bahan makanan, uji lemak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.